duduk. Boleh dicoba ini rasanya? Ya. Selamat pagi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang tentara Kristus. Dihubungi oleh pelatihnya, pembinanya. Saya tidak mencocokologi, tetapi keberadaan tentara Kristus, Laskar Kristus bukan untuk melayu sama orang, tapi memiliki mental seorang pasukan Kristus. Satu tokoh Alkitab yang dengan jelas diperintahkan Tuhan, dia hanya berkata begini, ya, tapi saya menggelitik dengan bahasa asli, bagus banget. Siapakah dia? Kita lihat Roma pasal yang keempat. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Perjanjian baru ini ribuan tahun setelah kejadian ini, tetapi oleh karya Roh Kudus, kejadian sampai wahyu adalah satu rangkaian tak terpisahkan, sehingga firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab menjadi sebuah ineras, suatu kebenaran yang tak terelakkan, bahwa ada masa yang sangat jauh, ada orang yang sangat berbeda, tetapi ditulis dengan sangat tepat mengenai seorang tokoh yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Abraham. Sama-sama kita baca dengan suara yang mantap, pertama kaum dituju siap. Bapak Ibu jangan kalah ya, dia terbakar semua teman-teman. Haleluya, haleluya. Saya lupa ini di gereja, saya pikir di asrama pribadi. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa hari Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi telah berjanji kalau ia tidak iman karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia jadikan. Ketangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Satu orang kayak KKN. Kapan membantukan seperti ini selama ini? Nanti kapan-kapan giliran dari AL. Mana? Hari ini saya mengambil suatu tema tentang Abraham. Ayat 18 boleh ditampilkan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, pengharapan seperti salju yang kuat melampaui tabir yang membuat kita menjadi bertahan di dalam tantangan. Para tentara-tentara di dunia sebelum berperang pasti dilatih, betul ya? Siapa? Mereka sebelum menembak musuh harus dilatih menembak, dan tidak ada latihan yang baru 1 jam langsung musuh tahu. Benar? Jemaat Tuhan baru ikut Tuhan 1 hari sudah mau berbuah, sudah mau minta ini, minta itu sama Tuhan. Belum saatnya. Proses dari Mesir, bangsa Israel di bawah Musa menuju Kanaan. Kalau kita lihat gambaran secara peta, itu bisa hanya dilampaui melalui pesisir laut Mediterania. Hanya sekitar kurang lebih 1-2 bulan berjalan kaki santai. Berjalan kaki santai itu maksudnya begini, jalan kaki udah malam kan gelap, pasang tenda, pasang kemah,
hampir 2 juta orang. Tidak mungkin pasang kemah cuma 1 hari, mungkin berhari-hari. Sudah itu awan berjalan. Bapak Ibu, Bapak Saudara bangsa Israel, kita pindah, bongkar lagi, bukan bongkar ditinggal, itu disusun, dirapikan, bawa ke dalam. Kurang lebih tidak sampai 6 bulan. Kalau mereka hanya dari Goshen ke utara menyusuri pantai Laut Tengah atau Laut Mediterania. Bapak Ibu bisa lihat itu sekarang, tapi jangan buka HP karena nanti godaannya lalu nonton TikTok, nonton IG lagi. Dengar saja, bayangkan saja, Mesir di sini, Laut Merah, Laut Tengah, ini tanah kanan. Dia cukup dari pinggir laut, jalan kaki, nggak sampai 1 tahun. Tapi Tuhan membuat mereka ke selatan ke bawah, melewati Laut Merah, masuk ke padang gurun Sin, Beersheba, mutar, lewati Laut Sungai Yordan, ke sini lagi, baru nyebrang dan masuk kanan. 40 tahun. Ada ayatnya ditulis, Tuhan sengaja tidak membawa bangsa Israel melalui jalur paling pendek supaya mereka lancar berperang. Nanti kalau jalur pendek ketemu tantangan, bisa-bisa mereka balik mundur. Ada ayatnya di bawah, silakan dicari. Tapi Abraham juga harus melewati proses. Umurnya sudah 100 tahun, ayat 19 sudah ditampilkan. Imannya tidak menjadi lemah. Jadi kalau baca ngomong iman tidak menjadi lemah, tidak boleh bacanya gini. Imannya ya tidak jadi lemah. Semangat ya. Kata-katanya semangat, tapi intonasinya jemaat Tuhan semangat ya, sambil ngantor lagi bicaranya. Semangat ya. Balik pasti balik. Ini orang gila ini. Ngajar dari mulutnya semangat, tapi kok gitu dulu. Kayaknya cukup lah saya kalau baik selesai. Pokoknya keluar semangat saya. Inilah batuk pendek pecahkan rekor kendaraan. Kenapa? Karena asal berkata orang yang dapat menanggung penderitaan. Penderitaan itu bukan diutus orang saja atau dibelai orang atau dipanggung orang. Penderitaan itu tantangan, pergumulan, karena mau mengikuti kehendak Tuhan. Jangan punya mental pendek, jangan punya mental kerupuk kena air, jangan punya mental atau yang mudah mundur. Itu ciri-ciri orang yang patah semangat dan punya mental yang lemah. Mental ditentukan dari proses, dan proses ditentukan dari respon orang yang menerima proses itu. Abraham sudah umur 100 tahun dan rahim Sarah ibunya sudah menopause, bukan laus, menopause. Ibu-ibu sudah tahu, sudah menopause tidak haid, tidak mens, tak mungkin. Dan Allah kita adalah Allah yang berdiri di atas tidak mungkin. Katakan amin. Katakan amin. Allah kita bukan Allah yang mengajar anak-anaknya jadi cengeng. Di dalam surat Paulus berkata, kalau ditinjau waktu, kalian sudah harus jadi guru. Tapi heran, kata surat Paulus, salah satu jemaat di surat Paulus, kok kalian masih minta susu cucu? Mau perang, minumnya susu terus. Bisa kan? Maus daging sapi. Langsung para prajurit biasanya bergizi. Saya pernah dikasih makan langsung dari orang tentara itu waktu kuliah.
Saya pikir ini apa ini? Apalagi kalau lapar, semua kalau lapar enak. Tapi kalau kita sudah kenyang dengan perkara dunia, Tuhan pun kita malas dengan ibadahnya lagi. Ya, nanti aja ya Tuhan, saya sudah kenyang, saya sudah punya segalanya, saya sudah punya pencapaian, saya sudah punya uang, posisi, jabatan, status, semua yang ada di dunia ini sudah memiliki. Lalu ada himbawan dari hamba Tuhan lewat WA, jangan lupa ibadah minggu jam 8, ibadah sore jam 5. Dia tidak ngomong malas WA sih, cuma dia bilang gini, baik Muslim, diabaikan, nggak butuh, karena sudah kenyang. Orang makan kerupuk 5 kilo, kenyang. Bisa tetap makan kerupuk terus banyak tahun, tapi kenyang. Firman Tuhan bilang, ini daging dan tubuh sudah kenyang, nggak butuh Tuhan. Ibadah, himbauan dari pendeta untuk hadir adalah, aku sudah punya semua, keluarga lain-lain, hartaku tidak terhitung nilainya, aku sudah mencapai posisi. Tuhan pun dianggap seperti sesuatu yang tidak butuh. Tapi bagi orang yang lapar, nasi pakai ikan asin, rasanya makan steak, tempe dikasih bawang merah bawang putih diulek, tapi kalau lapar rasanya kalah. Semakin makin mahal dan mentah. Tempe 2 potong, mungkin garamnya kurang karena habis, cuma dibumbuin sama merica. Enaknya minta ampun kalau dimakan. Kita semua juga tertegur dengan firman ini. Seharusnya Abraham berkata, Tuhan, saya sudah 100 tahun, sudah kumir. Bahasa kekinian kumir. Yang lain aja lah. Abu Nawas, Alibaba, Saiful, apalah pokoknya. Kok saya? Tapi karena Abraham bukan bermental tengge, bukan bermental yang cengeng, dia berkata, walaupun aku tidak punya dasar untuk berharap, ayat 18, namun aku percaya. Sungguh pun sekarang aku hadapi persoalanku, belum ada jalan keluar sepertinya, aku tetap percaya. Ini mental karena Tuhan yang Tuhan cari lagi. Sekalipun doa-doaku mungkin sepertinya belum terjawab, aku tetap taat, setia dan percaya. Itu pertama kali Tuhan kita. Waktu saya persiapkan ini, saya belum tahu mereka akan datang. Siap mau dituju? Waktu saya dapat WA, silakan hadir dan ikuti dengan penuh sukacita. Saya kirim lagu-lagu supaya kalian bisa tahu kan. Salah satunya lagu nanti kita nyanyikan nanti. Siap. Ayat 20. Saya aja jadi semangat bayangkan coba. Saya bayangkan gini, Tuhan di surga dengan bala tentara malaikat yang kudus. Sekarang mereka lagi saksikan kita dari surga. Pernah bayangkan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau diperhatikan CCTV yang 2 ini sudah bersikap yang, coba bayangkan, dan saya pastikan mereka sedang melihat kita sekarang dan ada di dekat kita. Roma pasal 12 seperti awan yang banyak mengelilingi kita, saksi.
Kita bisa bersembunyi di balik topeng. Kami bisa bersembunyi di balik topeng kepribadian kami masing-masing. Orang yang mungkin seharinya mungkin tidak ada di sini bersama saya. Serigala, dia masuk di kumpulan domba, lalu pakai baju domba, lalu dia kalau anteng dan penuh dengan lembut. Padahal isinya mungkin tidak ada di sini, di tempat lain. Serigala, mungkin karakternya yang beringas, sangar, sadis, tapi masuk di kumpulan domba-domba, mereka jadi padahal Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tidak mensingkapkan terlebih dahulu dengan cepat? Tuhan tidak memalukan. Tapi hai kita semua yang mungkin punya karakter yang masih belum kuat di dalam Kristus Yesus seperti tema Bapak. Cepat atau lambat semua akan tersingkap. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Dan kita kedapatannya, bukan masa surga, kedapatannya telanjang. Tidak ada satupun yang dapat kita sentuh. Tuhan tahu. Abraham umurnya 100, tapi Tuhan tahu di dalam hati roh jiwa Abraham ada unsur ilahi yang berupa ketaatan tanpa syarat. Kita lihat ayat 20. Dia sebenarnya hitam. Abraham tidak dilahirkan langsung beriman, walaupun dia punya judul adalah Abraham adalah bapa dari segala orang beriman. Jangan berpikir Abraham dari lahir sudah beriman. Bukan berarti dia langsung dicetak Tuhan dari rahim mamanya. Oh, ini orang beriman, mari kita besarkan dia. Karena dia orang beriman dari lahir. Tidak. Abraham punya kesalahan. Mari kita cari kesalahan. Dia pernah berbohong kepada orang Mesir, betul? Cantiknya samping kau ini. Mulai kali seksi pula, cantik sekali, bening. Ya, mau dituju-tuju, latihan bagus-bagus ya. Jangan terkecoh dengan benih. Siap? Lalu mau tembak orang, bening-bening lewat. Langsung tembak belakang, kena kepala pembina kita. Sorry, ada orang lewat depan kopi. Lapang tembak dari samping ini kan? Samping jalan, lalu tembak ini. Tembak apa sebenarnya? Bening-bening lewat. Tembaknya itu apa? Kena kepala pembina, selesai kali. Kena hukum pasti ya. Anak Tuhan harus fokus. Saya baca sedikit dalam cerita dalam sebuah seminar motivasi. Saya percaya di sini banyak orang kantoran, orang marketplace, dan sering diajar tentang motivasi. Ada singkatan tentang KOKODIVO, mungkin mereka yang tahu ini sudah tahu, yaitu komitmen. Sama-sama ulangi kata-kata saya. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Saya mau nembak, kan tidak lagi. Saya mau nembak, bening lewat. Selesai. Abraham orangnya komitmen. Waktu Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 20, Abraham, ya Tuhan. Gila ini kalian Pak. Tidak cocok logi ya Pak Pendeta ya. Mentang-mentang mau datang beri mau kopi 77, lalu ceritanya tentang tentara. No. Kalian datang mungkin karena menunya tentang tentara. Waktu minggu lalu kalian keliling-keliling Wijaya, saya dapat lapor. Mari kita buka. Apa rahasia Abraham dipilih Tuhan menjadi bapa orang beriman? Yang pasti Abraham bukan orang bermental cengeng. Dia selalu berkata, iya Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama
Saya akan perkenalkan satu istilah Ibrani dari penanggung HINENI, dibaca Hineni. Bacanya harus gitu, nggak boleh baca begini Hineni, nggak boleh, harus ada nada seperti bahasa Tiongkok. Oh iya, harus ada nada. Dan jangan sifat nggak boleh. Hineni, kita sekarang satu ketiga. Boleh kita bagi berdiri biar semangat menular. Kita akan lihat respon Abraham sama perintah komandannya. Siap, perintah, gitu kan? Biasa tentara gitu, betul ya? Kalau komandan, kapten, siap, perintah. Patukan anak, Lenan, siap, izin, laksanakan. Mayo, siap, tuju. Saya WA beberapa komandan, hanya mau laporkan tentang Natal misalnya. Siap, izin, betul. Waduh, luar biasa ya. Ini Abraham tidak mikir sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah bala tentara, panglima bala tentara tertinggi di surga. Katakan amin. Saya juga punya komandan. I'm not the highest komandan di sini. Saya bukan pimpinan tertinggi kita. Pimpinan tertinggi saya dan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia berkata, lakukan ini, siap, laksanakan. Oh, keren banget. Abraham lakukan seperti itu. Kita baca ayat 1 Kejadian pasal 22, 2, 3. Setelah itu, Allah mencoba. Ia berfirman, Allah, lalu selanjutnya, ya Tuhan. Kepalkan tangan kanan kita boleh? Kita begini. Saya mungkin akan seperti gimana? Hai anak-anak Tuhan, kerjakan perintah. Ya Tuhan, 1, 2, 3. Ya Tuhan, 2, 3. Ya Tuhan. Selesai perintah ini kita jujur, kita sudah terlalu banyak makan firman Tuhan dari kecil. Persoalannya yang dilakukan enggak. Saya mungkin sudah banyak korbankan dari kecil, mungkin dari sekolah minggu dengan firman Tuhan. Tuhan tak silau berapa banyak kita hafal firman Tuhan. Tuhan tidak gemetar berapa banyak kita menjadi pemberita. Tuhan tak bergegar gara-gara kita ikut ibadah sering, apalagi nggak sering Pak, dia sudah jawab sendiri Pak. Apalagi yang malas-malas, dia jawab sendiri sama mereka. Tapi Tuhan sampai berdiri di atas, di samping kanan Allah Bapa. Kisah Rasul mencatat satu fenomena yang luar biasa. Ketika Stefanus bilang, ya Tuhan, terimalah rohku. Lalu dia melihat ke langit. Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan. Mungkin seolah ada sikap berdiri. Dia melihat anak buahnya ini, pasukan yang dari kopi berapa ini, mengerjakan kehendak Tuhan sampai menyawa. Korbankan nyawanya. Abraham dipanggil Tuhan dalam konteks keprajuritan ketentaraan. Abraham mendapat telegram rahasia. Abraham mendapatkan panggilan dari Mabes. Abraham, ya Tuhan. Tapi sebenarnya ya Tuhan bukan cuma bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesianya ya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani penulisan asli ayat ini, dia memakai kata Hineni. Artinya apa? Siap, ya Tuhan, ini aku, laksanakan. Oh keren ya. Jangan-jangan komando-komando ini
membaca firman Tuhan ini yang menciptakan kesalahan-kesalahan. Siap ini lakukan, mungkin baca firman Tuhan. Kita tidak tahu kan? Siap lakukan ini. Itu. Wah, saya bilang kok mana ini orang kopi-kopi datang di hari ini. Abraham bukan tentara secara pakai, bukan tentara kebenaran atau kepolisian. Dia seorang kakek berusia 100 tahun. Dalam konteks Kejadian pasal 22, Ishak sudah lahir umurnya 20 tahun sekitar. Dan Abraham dalam Roma 4 tadi, dia memperoleh anak yang dinanti sekian puluh tahun, umur 100 tambah 20, umur Abraham di Kejadian pasal 22 ayat 1 sudah umur 120 tahun. Abraham dipanggil Abraham, iya itu bahasa Indonesia karena kita baca terjemahan Indonesia. Abraham orang berbahasa mungkin Arab, mungkin juga bahasa Ibrani dalam Indonesia. Dia bilang ini kalau pakai koreksi sempurna, matanya cepat, tegap, menunggu perintah dari sang komandan, panglima bala tentara tertinggi dari surga. Siap, iya Pak, ini aku, laksanakan. Apa perintahnya? Baca ayat 2, indah main-main perintahnya. 1, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yang diikat, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tidak ditulis, tapi sebenarnya Abraham ngomong begini, ini siap, ya Tuhan, laksanakan. Pantasan Abraham diangkat, dipilih Tuhan, dan sampai hari ini dia disebut Bapak segala orang beriman. Perintah panglima bala tentara yang tertinggi dari surga tidak mudah. Ambil anakmu yang paling kau kasih, Ishak, bukan Ismail. Oke, jelas? Siapa yang dikorbankan? Satu lagi tidak, siapa yang dikorbankan? Kalau ada orang lain ngomong begitu, karena firman Tuhan ini sudah belasan abad sebelumnya seperti itu, bahkan ini ditulis abad pertama, yang lain abad ke-5, 6. Saya lebih percaya abad pertama karena yang menulis ini dari mau YouTube ngomong yang lain, imanku dengan satu berkat yang dikorbankan Abraham. Gampangkah instruksi itu? Kalau instruksi turun seperti begini, kamu melangkah 10 langkah, kemudian baring, ambil ember kecil, seret sungai, mudah. Kamu pergi 300 langkah, campur tanah, bawa 1 ember, mudah. Kamu minggu depan datang ke bait Allah ya, beribadah, tidak masalah. Walaupun berjalan 2 hari, lebih ringan. Ini perintah Tuhan. Ambil anakmu yang tunggal, memakai kata yakin. 1, artinya memang 1 sebagai satu yang satu. HP-ku 1, HP-ku tunggal. Dalam bahasa aslinya yakin. Dalam penyamaan Alkitab saya akan pakai 2 arti 1. Dalam kisah pernikahan, lalu laki-laki meninggalkan seorang ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu dengan istrinya, satu kesatuan. Memakai bahasa asli ehad,
Jadi dalam satu yang merupakan kesatuan. Tapi dia memakai kata tunggal di sini, Yahid, cuma semata wayang. Loh kok bisa? Yang lain mana? Di pasal sebelumnya, Ismail sudah disuruh. Dan Tuhan tahu anak yang mewarisi berkat Abraham adalah Ishak. Sehingga Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Bapak Ibu perlu baca Alkitab. Perikopnya jelas, kepercayaan Abraham diuji. Ujian Tuhan tidak menghancurkan. Ujian Tuhan tidak membinasakan. Ujian Tuhan seperti para tentara, para orang mahasiswa, seperti pelajar-pelajar yang harus ikut tes untuk kenaikan kelas. Mau naik level ujian, mau naik level tes penempatan, mau masuk kantor yang bagus di dalam pusat ujian lagi, mau naik pangkat ujian, betul? Saya tahu persis. Ya, pengamanan TNI Polri kalau mau diangkat di sekolah lagi, dalam sekolah itu diuji. Bahkan yang saya tahu dulu, kalau maaf koreksi kalau saya salah, biasanya akan ditempatkan di dalam tertentu. Dia lulus, dia masih selamat, dia punya prestasi naik pangkat, betul? Begitu juga dalam prinsip kerohanian. Tidak ada orang Kristen terima Yesus hari ini, besok langsung naik pangkat. Dia membutuhkan komitmen, konsisten, disiplin. Salah satu disiplin yang saya akan tidak bosan-bosan kasih tahu itu, latihlah dirimu beribadah. Seperti Brimo, kawan-kawan kita ada yang berlatih setiap hari, betul? Mereka harus berlatih. Abraham salah satu ujian yang terberatnya, dia bilang begini, Tuhan bilang ayat ini, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Siapa? Apa yang kita kasih sekarang? Silakan jawab di hati kita masing-masing. Benda, orang, posisi kah, status kah, kenyamanan kah? Bapak Ibu, adik-adik dan saya, kita semua yang bisa menjawab. Seperti yang terjadi sama Abraham, kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu mau diambil. Korbankan anakmu yang tunggal yang kamu kasihi Abraham. Bukan cuma itu, kamu pergi ke tanah Moria. Kejadian waktu ini ditulis, latar belakangnya mereka ada di sebuah kota tempat yang namanya Beersheba. Abraham disuruh bawa anaknya yang tunggal untuk dijadikan korban, maka alias disembelih. Jahat luar, itu saya jelaskan. Sepertinya jahat. Endingnya happy ending. Kita tahu kan cerita ini happy ending kan? Iya. Beneran kisah? Enggak. Beneran kok ini? Enggak. Jadi kita ngomong kilas balik sedikit. Apa makna di balik ini? Poin pertama, Hineni berarti respon segera terhadap panggilan Tuhan. Berapa banyak saya dan kita menunda-nunda untuk merespon panggilan Tuhan. Anak-anakku umat Tuhan, hari ini ada perkumpulan ibadah di sini sana sini. Kalau kita sempat, kalau kita bisa, lalu kita memilih untuk tidak mengumpul, itu pilihan kita. Dan Tuhan mencatat. Saya tidak menakut-nakuti. Kitab kehidupan kita sekarang dicatat terus sama Tuhan. Tanggal 16 Maret jam 9 lewat 8 menit 46 detik. Orang-orang percaya umatku sedang mendengarkan tentang kisah ketaatan Abraham. Catat semua. Atau catatan kita cukup merah. Waktu di dalam kamar, di tempat yang sepi,
di daerah terasing, tidak ada manusia, cuma hanya dia dan alam dan langit. Dia memikirkan hal yang ini, dia melakukan hal yang begini, dia mengatakan hal yang begini. Dicatat. Pendetanya Pak terbatas. Tuhan mencatat di kitab itu. Pastikan catatan kitab kehidupan kita bersih atau dibersihkan lewat pertobatan. Banyak, saya tidak menghakimi. Ada beberapa gereja jarang memberikan tema pertobatan dan kekudusan. Mungkin karena itu ya, saya mendidik karena itu. Mungkin dia takut mengikutnya lagi. Saya di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena saya harus tunduk pada instruksi Panglima Baru Tentara Saudara. Teguran, nasihat, peringatan, bimbingan harus disampaikan dengan lengkap. Ada pil pahit yang menyehatkan, ada kembang gula yang bikin enak. Tapi kalau kita makan kembang gula terus, kita pilih air yang berkat terus, dikhawatirkan iman kita jadi bengkak, bukan karena sehat. Ngerti? Kelebihan apa? Bapak-bapak, saya tahu kita semua sudah banyak sekarang lagi tren kalau mau kopi americano, kopi tanpa gula. 10-25 mana pernah minum kopi tanpa gula? Tak mungkin. Baik benar kawan, pilih kau kalau kopi apa nih? Pilih. Masa boleh sedikit? Kacau kau, ya kan? Tambah lagi aja. Pilih sekali. Harganya cuma berapa? 5.000, 7.000. Pilih benar. Ya Pak, masih bertinggal. Kasih gula. Sekarang mau dikasih gula, Pak. Saya Amerika saja. Atau kalau di pinggir kopi pahit ini, Bapak Ibu, saya mau tanya jujur, kopi pahit mau? Enak? Mau tapi tidak enak tapi mau. Ini judul khotbah. Tidak enak kopi pahit? Mau supaya apa? Dia jawab, saya ngomong terus, supaya apa? Supaya menjaga. Mau saya kasih ayat dari tahun pertama sampai tahun yang 1500, berkah terus, tidak apa-apa, Tuhan baik Pak, berdosa saja tidak apa-apa, Tuhan baik, nanti bertobat lagi ya, Tuhan ampuni. Oh Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Habis amin, dia lakukan dengan sengaja. Ingat ya, garis bawahi. Tuhan paling sedih kalau kita tahu kemudahan Tuhan, tapi dengan sadar, garis bawahi kata-kata saya, dengan sadar jatuh, menjatuhkan diri dengan kamu jangan pukul orang. Ampun Tuhan. Lagi. Tuhan selalu ampuni. Ampun, dan saya ikhlas orang habis dia melewati motor saya. Udah damai, belum 5 menit keluar dari gereja. Orang lewat sedih. Tadi kan kamu tolak. Itu kan lagi. Besok saya akan minta ampun lagi. Karena Tuhan baik. Wah, kamu rasa Tuhan saya baik, tapi semasa kau bendol, Tuhan aku. Gitu kan cara model pengakuan Tuhan. Kamu, kata firman Tuhan, sudah mempermainkan firman. Ada waktunya kamu tidak akan menerima lagi. Kasihkan. Saya tidak mau mengajarkan jemaat dengan hanya bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Betul. Kita percaya, tidak percaya sekalipun Tuhan baik, teman-teman. Kita mau menolak Tuhan, kita mau tidak percaya Yesus. Yesus tetap baik. Amin. Amin. Keras. Amin. Amin. 3 kali, 1, 3. Amin. 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 Pakai tangan. 1, 3. Amin. 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 Oh. Jadi semangat.
Sering-sering ya ibadah di sini. Saya mulai sedikit. Abraham sedih waktu dikasih perintah, sedih. Siapa bilang Abraham tidak sedih? Cari nama ini, memang ada. Tapi saya yakin Abraham bukan terbuat dari titanium, vibranium, atau adamantium. Yang nonton Kapten Amerika tahu. Dia bukan terbuat dari batu baja besi, anti sedih, anti nangis. Poin pertama, respon dengan cepat semua firman. Yang kedua, Abraham melakukan ketaatan tanpa syarat. Sekalipun instruksinya tidak masuk akal dan menyusahkan sekali. Tuhan, bisa tak dikorbankan Mbak Isa? Mungkin si ini, aku nafas ini budak saya nakal, korbankan ya dia. Nggak satu saya kasih lah. Tapi budak saya nakal, bikin kesal. Kalau Abraham bisa nawar, jangan anak saya tuh udah satu-satunya, udah saya paling sayangi. Coba lihat ini nih, tanya saya, jawab dia. Ini mangga terus, korbankan dia. Dosa satu Pak, saya kasih 10 Tuhan, mau? Kalau Abraham bisa nawar, Tuhan, please, kata-kata anak muda sekarang kan, please, capek deh, please, Tuhan. Gila ya, itu anak gue yang paling gue sayang, gila banget. Kenapa ini yang dikorbankan tapi harus dibujuri, disembelih. Bahasa sekarang, dilasi mungkin, dibakar. Gila, Tuhan jangan bakar ya. Kan katanya Tuhan baik. Kok perintahnya jangan banget sih? Kalau Abraham itu comel, tipe cewek dari jauh, udah dari kecantik, gila ini kena, Masya Allah, ya ampun, ini kata saya, coba ulangi Tuhan, tadi ngomong apa Tuhan, kalau dia bisa ngomong sama Tuhan, sorry, sinyal saya lagi bermasalah Tuhan, tolong ulangi. Dia cukup dengar instruksi satu kali. Abraham, ya Tuhan, ini korbankan anak yang tinggal di lokasi. Pergi ke tanah Moria, jadikan dia korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Poin kedua, Abraham taat tanpa syarat, tidak pernah comel, nego sama Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa dan apa yang kita kasih. Tuhan tahu, Abraham, kamu sayang banget sama Ishak. Kamu sudah nunggu 25 tahun semenjak umur 75. Malaikat Tuhan datang sebagai teofani, kehadiran Tuhan di dalam kemah untuk menyatakan sebentar lagi istrimu Sarah akan mengandung. Sarah dengan ibu. Ya maklum, saya juga mungkin kalau jadi saat ketawa. Saat ketawa, bukan ketawa dalam roh. Ada dulu ada yang ketawa dalam roh pakai ayat ini. Lalu Sarah tertawa. Tertawanya Sarah itu, mana mungkin, impossible. Tidak mungkin lah, gimana? Tuanya aku, sudah tua ini. Gimana saya punya anak lagi? Pucuk pula dijadikannya. Nanti pucuk tahun depan melahirkan kau. Gimana? Ketawanya Sarah itu, maaf, tidak yakin. Ada unsur molok. Berapa banyak orang Kristen molok Tuhan? Ketika perintah Tuhan dianggap tidak masuk akal, mungkin kita bisa mendengar perintah Tuhan dengan sambil menikmati. Jadi Tuhan yang jadi anak buah kita jadi bos. Tuhan jaga rumah ya, mau gimana? Tuhan jaga Leki, Osin, Sumo, Suma, Sumi, Bur, Rewo, Bier, apa saya? Karena saya yang dengar mereka. Siapa lagi? Kade, Cipo, apa? Ciko lagi. Tuhan mau juga nama-nama kita loh. Dia pakai Abraham bukan begitu. Woi,
Benar? Ayat 1 Kejadian pasal 22, dia panggil Abraham apa? Dengan lembut dan tegas. Abraham, kopi tujuh. Banyak ada iya bilangnya kopi tujuh. Suatu ini kopi tujuh apa ya? Lupa. Saya dapat bocoran dari atasannya dia, ini ada iya lupa. Saya kalau melakukan sesuatu pasti saya analisis dan saya contoh salah satu iya yang paling terkenal. Selamat pagi. Maaf, kasih bukan menghubungi, kok tidak begini, 1, 2, 3, selamat pagi. Terima kasih yang ada tadi, tepuk tangan bagi kondisi. Sudah hilang kita iya beritahu, kita belajar lagi, sedikit lagi, sabar. Ketika Tuhan menyuruh Abraham, perhatikan baik-baik. Ada ayat di dalam Yohanes, gembala mengenal suara domba-domba dan memanggil domba-dombanya sesuai dengan nama masing-masing, dan domba-domba mengenal suara Tuhan. Tahu nama kita secara pribadi. Dalam psikologi modern sekarang, memanggil orang dengan woi, itu kurang ajar. Gak usah pakai psikologi sekarang, dulu aja kurang ajar. Woi, Kribo, pernah Kribo kan? Apalagi misalnya, kan ini banyak. Oke, ini Pak, woi, Tuhan tak manggil Abraham, woi. Sembarang anak itu kalian, aku udah mau tahu. Suka sembarang, enggak. Tuhan ngomongnya lembut, tegas. Ada sisi dalam kita menasihati orang, perpaduan antara kelembutan intonasi, tapi isinya tegas. Saya belajar itu sejak saya tahu tentang hal ini. Gisel, ya Pak, sini. Nanti Pak, pakai yang ke situ. Pakai ada konsekuensinya. Atau kamu yang ke sini, lembut kan? Tapi tegas lah. Kalau tegas, ya pasti mungkin dia datang sini. Karena konsekuensinya ada apa Pak? Sebelum tidur, jangan lupa baca firman Tuhan. Papa tidak memberikan beban bagi kamu, karena Papa juga adalah anak pendeta dan kamu juga anak pendeta. Dan Papa tidak akan pakai istilah karena kamu anak pendeta, jadilah contoh yang baik. Tidak. Nah, ya. Kira-kira kalau mau naik kelas, karena contoh kawan baikmu yang malas belajar dan nakal dan tidak naik kelas, atau kawanmu yang belajar rajin dan naik kelas dengan cepat dipanggil, tentu saya contoh yang mereka yang rajin dan naik kelas. Begitu juga kita yang Tuhan. Berapa banyak kita kalau kita mungkin tidak ada di sini, di sana sini, kenapa tidak hadir dalam ibadah? Oh yang sana aja tidak hadir ibadah, oh masa saya hadir? Sama dengan begini, oh yang sana tidak naik kelas tuh, masa saya mau naik kelas? Oh di sana berobat kalau sakit, tidak mau berobat kalau sakit sampai mati, masa saya mau berobat oh? Kamu sembuh? Iya, kamu contoh orang yang tidak mau berobat sampai mati, atau cukup berobat sekali sembuh? Tidak perlu dijawab, Bapak Ibu sudah tahu dan contohlah yang baik. Abraham pasti tahu tentang kisah-kisah tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Dan dia mengerti ketika saya taat tanpa syarat. Poin terakhir, saya harus mengerjakan. Ini artinya poin terakhir. Mengerjakan tanpa menunda. Kita baca ayat terakhir. Ayat yang ketiga. Bagian A. Ayat 1 jadi panggil namanya. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu nama-nama kita. Yeay, Marlinda Tuhan, Hendy Layani, Chan Sui Hong, Yohanes Pancak. Ya Tuhan, siap, ini aku. Perintah. Keren banget. Hai anak-anakku, siap. Perintah, wasna. Ayat 3, kalimat awal. Poin yang ketiga dari seorang yang namanya Abraham.
Sama-sama kita baca. 2, 3. Keesokan pagi, bangunlah Abraham. Cukup. Ya, cukup. Dia menerima perintah. Ayat pertama. Dia berkata, siap, ya Tuhan, ini aku laksanakan. Ayat 2, dia terima perintah itu tidak enak, bahkan menyakitkan hatinya. Konon dia berjalan dengan Ishak memikul kayu bakar dari Berseba sampai Tanah Moria. Tanah Moria ada di Yerusalem, bersebelahan dengan Bukit Sion. Moria tempat mengorbankan Ishak. Rencananya Bukit Sion Yerusalem, tempat dekat dengan Golgota, kurban Yesus. Semua cerita di Alkitab, kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, memiliki sebuah korelasi yang luar biasa super duper. Jadi cerita pengorbanan Ishak dan digantikan oleh korban domba, itu berarti kita harus binasa oleh dosa. Tapi Yesus Kristus menggantikan kita, menyelamatkan kita, menebus kita, sehingga kita selamatkan. Tanah Moria, 3 hari dari desa Berseba. Abraham berjalan 3 hari, mungkin naik kuda mungkin. Saya percaya kalau Abraham bermental manja cengeng, selama 3 hari masih dia mikir, kok begini, kok ceritanya begini. Tapi saya percaya, pasti dia nyanyi begini. Ini udah melangkah ya. Nah, yuk kita ke Tanah Moria. Ngapain Papa? Ada pertanyaannya. Nanti kita akan mengorbankan sesuatu. Abraham tahu ini anak yang mau korbankan. Enak. Dalam segala keadaan. 3 hari loh. Dia punya cukup banyak waktu untuk mundur. Dia banyak waktu untuk menggugat Tuhan. Tuhan, kenapa kau jahat banget ya? Aku tak mau lagi percaya Tuhan. Minimal kalau aku tidak percaya Tuhan, kalau tidak suruh aku korbankan anakku selamat. Betul? Betul tidak kira-kira? Bisa jadi pikiran itu ada, mungkin kalau kita jadi Abraham. Kalau dalam sejarah Kristen 10%, jadi yang lain aja cuma 2,5, misalnya mungkin. Hari Minggu ini ada WA lagi, Rayon lagi, Komsel lagi yang undang misalnya. Iyalah yang habis pada tengah minggu lagi, nanti worship naik lagi, pemain musik seperti saya dari kecil, latihan lagi, lama, iya, itu Tuhan yang lain aja, tak repot, bisa nggak Abraham bikin begitu selama 3 hari berjalan dari Berseba ke Tanah Moria? Bisa. Tapi ketika dia sampai di Moria, dia sudah urus di pisau, sudah muncul. Bapak Ibu, saya mau tanya ibu. Saya mau tanya ibu ya, karena ibu yang melahirkan. Ini dimunculkan anak Ishak ini, dimunculkan oleh dan Ishak itu hebat sekali. Dia taat karena dia meneladani orang tuanya yang taat Tuhan. Orang tuanya yang nakal, biasanya anaknya tidak mengaku ya. Biasanya berbuahnya ke bawah juga. Kalau orang tuanya taat sama Tuhan, Ishak juga taat, betul? Ishak umurnya sudah 20 tahun Bapak Ibu, bukan 2 bulan. Kalau kayak Fai, ya, Fadila ya, Yosua ya, kita bangunkan di atas keyboard, paling dia nangis. Ini Ishak 20 tahun, Abraham umur 1 tahun. Itu bapaknya bisa cekik dia, bisa ditendang matinya bisa. Lebih tua Ishak ya. Abraham udah tuir. Anakku, yuk kita pergi ke Gunung Moria. Bapak sih bapak saya. Kalau mati karena Pak, langsung selesai kan? Mati Pak, lalu ceritanya lain. Lalu masuklah Abraham ke jurang. Karena ditunjang sama anaknya. Soalnya nanti bilang gitu waktu masuk dalam pengadilan. Kenapa kau menendang bapakmu yang sudah tua? Pak Hakim. Ya dah. Izin Pak. Bapak saya sih bapak saya Pak. Dia bawa pisau. Aku tanya mana orang bakaran.
Tahu yang begitu banyak, wah menurut hukum positif orang yang menurut aku harus bela diri dong. Usai pahala aku bisa nggak? Bisa ya? Menurut hukum positif bisa diam. Banyak hal yang Tuhan minta dari hidup kita. Kadang-kadang biasanya yang paling kita hargai. Percayalah, kalau kita taat tanpa syarat sama Tuhan dan mengerjakan dengan segera. Saya suka kata pagi-pagi. Keesokan harinya, sama kita baca, ini ayat terakhir, 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi, nggak pakai nunda. Saya pikir ini perintah pasti datang sore-sore. Tuhan suka berbicara dalam kisah kita itu biasanya sore-sore. Dalam keadaan yang teduh, atau mungkin malam-malam duha. Antara jam 6 sore sampai jam 3 subuh. Makanya kalau kita berdoa, dibangunkan Tuhan antara jam 2 subuh sampai jam 3, jam 4. Jangan langsung buka HP, Tuhan bangunkan saya supaya ngecek Instagram. Nah, Tuhan bangunkan kita subuh-subuh berdoa. Biasanya ada orang yang disuruh Tuhan untuk kita doakan. Ngangguk kepala saya yang mengalami sendiri. Saya beberapa kali. Kadang-kadang saya tanya Tuhan, siapa yang mau saya doakan? Akhirnya semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba saya diingatkan ada satu orang gereja ini atau teman saya. Saya tidak perlu tanya masalahnya apa, tapi saya hanya berdoa. Kalau saya tidak tahu, saya berdoa dalam. Sampai saya melakukan geledah, saya tidur. Atau kadang-kadang dibangunkan juga waktu tidak selalu tiap hari. Saya baca Tuhan. Dibangunkan Tuhan subuh-subuh, bukan mencari kopi atau buka HP, berdoa. Pak, saya tidak tahu siapa yang berdoakan. Doakan gereja, doakan pelayanan, doakan kota Pontianak. Karena firman Tuhan berkata, kamu aku tempatkan di kota ini. Berdoalah, usahakanlah kesejahteraan kota ini. Berdoa untuk pemimpin kita, presiden, dan mereka demo terus, protes terus. Dia tidak dengar, kita yang cepat. Yang kita demoin, makan tidur nyaman, kita mesti cepat. Abraham, saya percaya, di tengah-tengah sore dan malam, Tuhan bicara sendiri. Pergi kamu ketemu dia ya, korban karena kamu yang dikasih. Tidak pakai lama. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketaatan yang benar adalah melakukan dengan segera tanpa menunda. Sulit Pak, betul. Makanya Abraham itu tidak banyak di dunia ini. Hanya satu yang disebut Bapa segala orang beriman, Abraham. Mau menjadi orang yang beriman, contohlah Abraham. Bukan berarti kita harus kita cari anak tunggal kita sembelih. Terbukti anaknya tidak disembelih kok, betul? Tuhan siapkan domba. Jadi Tuhan mau kita merespon dengan segera, taat tanpa syarat, melakukan dengan tanpa menunda. Gampang, tidak mudah. Karena itu, izinkan Roh Kudus melakukan kita semua menjadi pelaku Roh. Makanya kenapa kita harus beribadah? Karena kita berlatih ketaatan, kita berlatih pembentukan. Primo harus berlatih karena dia harus dilatih skill kalian dan mental, betul? Kalian mungkin hanya dilatih skill. Kalau di tes kejiwaan tiba-tiba dia agak seno-seno, pasti dipecah. Bahaya orang seno-seno bawa senapan, kan? Tiba-tiba kali ini menang, kan? Oh, kali ini kalau aku, betul? Yang dikemukakan dengan senjata, skill, tapi punya harus mental. Betul? Kita semua juga tentara-tentara Allah. Tuhan melengkapi dengan skill, keahlian, tapi Tuhan mau karakter kita tunduk pada otoritas Tuhan. Sejauh kita tunduk pada otoritas Tuhan, masih semakin maksimal dalam hidup kita. Persoalannya kita tidak lihat Tuhan, yang kita lihat hamba Tuhan. Dan kadang-kadang hamba Tuhan atau PDT mungkin sebagai manusia tidak bisa jadi 100%. Makanya berdoa
untuk hamba sebagaimana kami juga berdoa untuk umat saya cerita Abraham berbicara tentang ketaatan yang luar biasa, dan kita lihat Bapa mengangkat Abraham disebut sebagai berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub akan sampai kepada engkau dan keturunanmu semua bangsa. Jadi, mau jadi berkat bagi banyak bangsa, dimulai dengan tunduk, taat, setia dan percaya pada otoritas Tuhan sebagai panglima tertinggi dari semua. Menerima pesan anaknya, demikianlah kasih-Mu, kejadian biji madu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa, seperti Bapa saya dan sekaligus ini kalau kita semua yang mungkin akan menyampaikan anak-anak di depan, tapi ini kita buat bagian dari sesi pada hari ini. Kita buka dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 16. Dari itu berkata, Yesus memberkati anak-anak. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu orang membawa ketika biarkan anak-anakku datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah kerajaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan atas mereka, ia memberkati mereka. Lalu orang membawa, dalam hal konteks hari ini, orang tua dari Kenesia Handoi dibawa oleh orang tuanya, diserahkan ke dalam tangan. Kemudian Liona Natali Bulukurma dibawa oleh ibunya untuk diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak menggambarkan sikap sederhana, tulus dan penuh iman yang harus kita pilih. Mereka menggambarkan orang lain tanpa ragu. Mereka mencerminkan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Bahkan Yesus mengajarkan untuk menerima kerajaan Allah dengan iman yang murni, seperti anak kecil, tanpa ragu, tanpa hitung-hitungan, dengan tulus. Peran orang tua penyerahan anak hari ini yaitu tanggung jawab. Saya dalam pembekalan sudah berkata, ketika seorang laki-laki dan wanita menikah dan Tuhan karuniai anak, bukan sampai di situ. Pendidikan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak supaya memiliki iman dan takut akan Tuhan, itu adalah tugas seumur hidup kita sampai nyawa kita lepas dari neraka kita, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tidak ada cerita orang tua pensiun untuk mendidik anaknya dalam kebenaran firman Tuhan. Abraham menyerahkan anaknya dalam konteks sebuah korban untuk Tuhan menguji iman. Dan kita lihat Abraham lulus. Orang tua dari dan Lior membawa anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan sebagai tanda
kita tidak mampu selalu mendampingi mereka. Ada waktu mereka lepas dari pandangan kita, betul? Mereka harus dijaga, dipelihara, dituntun oleh kuasa Tuhan. Ketika kita menyerahkan anak-anak dan keluarga kita, itu akan peranan kita sebagai orang tua untuk membawa mereka mengalami Tuhan, mengalami Kristus, supaya mereka dalam kebukaan orang tuanya seperti ini, telinga mereka mendengarkan Tuhan. Jangan pikir mereka tidak dengar firman Tuhan. Mereka mungkin belum bisa merespons kita anak-anak, haleluya. Tapi roh mereka mendapat asupan dari penyembahan, dari ibadah, dari persekutuan, dari firman Tuhan. Makanan roh adalah persekutuan, penyembahan, dan firman Tuhan. Mereka bisa tapi roh mereka asalnya dari Tuhan, dan roh mereka dipelihara, diasuh. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Saya akan ke depan, saya bentuk firman Tuhan untuk berdiri sejenak, membantu dalam doa dalam sederhana. Terima ya saya mengajak kita semua mengangkat hati kita untuk menyerahkan kepada kedua anak dan orang tua. Kita berdoa bersama-sama dan untuk menyerahkan dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Saat ini di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan Yesus Kristus beserta malaikat kepala surga yang kudus berpasukan. Hamba menyerahkan bayi ini yang bernama Kanesia Handoyo dari orang tua bernama Yosua Hari Handoyo dan ibu Sabela Sakarisa Azalia Zorenaini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan pengetahuan akan Tuhan, roh dan perkasaan dari Tuhan Yesus memenuhi, menyertai, memimpin hidup anak ini bertumbuh besar di hadapan Tuhan manusia, sehat tubuh jiwa dan roh, sehat dalam badan sosial, spiritual, bahkan finansial. Orang tuanya diberkati, Tuhan berkati untuk semakin setia menjadi anak Tuhan, menjadi saksi dan terang di mana mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan para tetangga mereka yang surga yang kudus, di hadapan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, akan menyerahkan bayi yang bernama Leona Natali Purba di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, memenuhi, menuntun, memimpin tumbuh besar perkembangan ini, diberkati dengan kesehatan, roh jiwa tubuh, di depan sosial, spiritual, bahkan finansial kedua orang tuanya dan anaknya.
semakin diberkati. Kau akan melihat berkat atas kedua keluarga ini semakin setia melayani Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri sesi penyerahan ini dan kami pulang dengan sukacita karena Tuhan beserta senantiasa sampai selama dalam Yesus. Silakan kita berdoa.